Perkenalkan, nama saya Dolanto Dobles, NIM 20104171171, kelas A2, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Baik, di sini saya akan membacakan hasil ringkasan bab 8 dan bab 9 yang saya buat, yaitu strategi non pasar untuk arena pemerintah. Baik, saya mulai. Ringkasan bab 8, strategi non pasar untuk arena pemerintah. Perusahaan dan kepentingan lain menggunakan strategi non pasar untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam isu-isu non pasar yang ditangani oleh lembaga legislatif. Amandemen pertama konstitusi memberikan kepada orang-orang, termaksud perusahaan, hak untuk kebebasan berbicara dan hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Bisnis dan kepentingan lain dengan demikian memiliki untuk berpartisipasi dalam proses pemerintah, dan partisipasi tersebut membutuhkan strategi yang efektif. Formulasi strategi di lingkungan non-pasar berbeda dalam beberapa hal dari rekannya di lingkungan pasar. Pertama, masalah non-pasar menarik lebih banyak partisipan daripada mereka yang terlibat dalam pasar. Kedua, komponen penting dari strategi non-pasar diterapkan dalam pandangan publik yang membutuhkan kepekaan terhadap keprihatinan dari kelompok peserta yang lebih luas. Ketiga, logika aksi non-pasar kolektif dan individual berbeda dengan logika aksi pasar. Keempat, dalam lingkungan non-pasar masalah tidak diselesaikan dengan kesepakatan sukarela seperti di pasar, tetapi dalam banyak kasus oleh lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan dan menegakkan aturan main. Tanggapan tindakan non-pasar dalam jangka panjang. Perusahaan memiliki pengaruh terhadap isu non-pasar sejauh kepentingan perusahaan tersebut sejalan dan kepentingan masyarakat. Namun dalam jangka pendek, perusahaan dan kepentingan lainnya seperti serikat pekerja dan aktivis dapat memiliki pengaruh yang lebih besar. Masalah penting yang perlu diperhatikan dalam kesesuaian kepentingan dalam usaha mempengaruhi keputusan publik. Dalam menangani masalah ini, analogi pasar berguna dalam persaingan pasar. Perusahaan yang menghadapi sedikit persaingan memiliki kekuatan pasar yang dapat membatasi output dan menaikkan harganya. Kritik atas tindakan bisnis non-pasar sasaran bisnis dan kepentingan publik. Salah satu kritik terhadap tindakan non-pasar oleh bisnis adalah tindakan non-pasar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Apa yang menjadi kepentingan umum seringkali menjadi subjek ketidaksepakatan yang mendasar. Misalnya undang-undang anti-dumping yang memberlakukan bea masuk atas barang-barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah daripada di negara pengekspor dipandang oleh para ekonom berbahaya bagi konsumen dan ekonomi. Namun undang-undang anti-dumping tersebut telah ada selama lebih dari 80 tahun di Amerika Serikat dan juga telah diadopsi oleh sebagian besar negara dan diizinkan oleh Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia. Perusahaan, serikat pekerja, kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam pemerintah menggunakan undang-undang anti-dumping terhadap impor asing meskipun hal itu mungkin bertentangan dengan beberapa konsepsi tentang kepentingan publik. Dalam perspektif pluralis, kepentingan umum didefinisikan dengan kepentingan individu kelompok dalam konteks institusi politik. Kepentingan publik dengan demikian dapat melibatkan perusahaan karena kepentingan perusahaan pada akhirnya adalah kepentingan mereka. Dalam hal ini adalah kinerja mereka, termasuk pemegang saham, karyawan, pensiunan, pelanggan, pemasok, dan komunitas tempat mereka beroperasi. Kritik bahwa bisnis memiliki kekuasaan yang tidak beralasan juga muncul karena beberapa perusahaan tidak
berpartisipasi karena tingginya biaya yang dikeluarkan. Pengambilan tindakan non-pasar tersebut berpartisipasi perusahaan dalam kegiatan politik. Bagaimanapun dapat memberikan suara kepada orang-orang yang kepentingannya mungkin tidak terwakili. Kepemilikan manajemen kritik ketiga terhadap aktivis non-pasar bisnis berfokus pada manipulasi dapat mengambil dua bentuk dasar seseorang dan melibatkan representasi yang keliru atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan pada ketidaktahuan, ketakutan, atau biasa. Di bab 8 memberikan informasi yang salah atau menyesatkan akan dapat memberi manfaat dalam jangka panjang. Contohnya adalah CEO perusahaan tembakau yang telah bersumpah dalam sidang kongres bahwa CEO tersebut percaya bahwa merokok tidak membuat orang ketagihan. Analisis non-pasar membentuk dasar untuk strategi yang efektif. Analisis non-pasar mencakup komponen-komponen berikut. Yang pertama, menilai karakteristik masalah dan di mana posisinya dalam siklus hidupnya, mengidentifikasi kepentingan yang terpengaruh oleh masalah tersebut. Yang ketiga, menilai motivasi dan insentif. Yang keempat, menganalisis kemungkinan permintaan dan penawaran tindakan non-pasar. Selanjutnya, menilai sifat politik dari masalah tersebut, mengidentifikasi arena kelembagaan di mana masalah akan ditangani, menilai karakteristik kelembagaan, mengidentifikasi pemangku kepentingan kelembagaan dan konstitusional kebijakan. Strategi non-pasar umum. 3 strategi non-pasar generik adalah representasi, pembangunan mayoritas, dan penyediaan informasi. Strategi ini tidak eksklusif satu nama lain tetapi dapat menggunakan bersama jika ada sinergi strategi representasi, konsekuensi alternatif bagi konstituen, pemegangan jabatan pemerintah. Strategi representasi didasarkan pada hubungan antara pemegang jabatan terpilih dan konstituen mereka karena anggota Kongres tertarik pada pemilihan ulang mereka, tertarik untuk melayani konstituennya. Pemangku kepentingan perusahaan adalah konstituen sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk membangun dukungan untuk tujuannya dengan mewakili kepentingan pemangku kepentingan. Strategi membangun mayoritas. Anggota pemilihan suara mayoritas diperlukan untuk memberlakukan atau dalam kasus veto presiden 2/3 dari undang-undang DPR dan Senat diharuskan untuk membatalkan veto. Sebaliknya, untuk mengalahkan undang-undang diperlukan pemblokiran suara mayoritas atau sehubungan dengan veto diperlukan sepertiga dari anggota DPR atau Senat. Strategi yang diarahkan pada badan legislatif berfokus pada membangun mayoritas untuk mendukung atau menentang alternatif. Strategi informasional. Informasi adalah sumber yang berharga secara politis. Informasi namun memungkinkan pemegang jabatan untuk melayani konstituen mereka dengan lebih baik dan mengejar kepentingan kebijakan mereka. Kelompok kepentingan dengan demikian menggunakan strategi informasi nasional dalam upaya untuk mempengaruhi hasil. Strategi informasional didasarkan pada informasi superior yang dimiliki kelompok kepentingan, misalnya konsekuensi dari alternatif bagi konstituen. Ringkasan bab 9, strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Isu-isu non-pasar sering mendapat perhatian media dan publik, dan perhatian itu dapat membentuk dan mempercepat aktivitas non-pasar. Keputusan penting adalah apakah strategi non-pasar perusahaan harus tinggi atau rendah. Strategi low profile menekankan kegiatan di belakang layar seperti lobby dan dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan reaksi dari kelompok kepentingan yang berlawanan, publik atau pejabat pemerintah. Sebagian besar perusahaan lebih menyukai strategi profil rendah
Strategi profil tinggi melibatkan aktivitas yang lebih terlihat, termasuk kampanye akar rumput, advokasi publik, dan lobby skala luas. Melakukan lobby Melobi adalah komponen sentral dari sebagian besar representasi dan strategi informasional. Lobby adalah komunikasi strategis dari informasi yang relevan secara politik kepada pejabat pemerintah. Informasi tersebut dapat diberikan kepada presiden, gubernur, pejabat, cabang eksekutif, anggota kongres atau badan legislatif negara, badan staf mereka, dan staf komite. Lobby juga terjadi di badan pengatur dan administrasi, di mana sering terjadi dalam pertemuan. Lobby membutuhkan akses, dan akses dapat diperoleh melalui koneksi constituents, kontribusi kampanye, dan hubungan pribadi. Berbeda dengan advokasi publik dan kesaksian di depan komite kongres, lobby biasanya terjadi di belakang layar. Teknik lobby bisnis yang baik dan benar. Lobby dibagi 3, yaitu lebih tradisional yang menggunakan pelobi untuk mendekati pengambilan keputusan, lobby akar rumput menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, dan lebih political action komite, yaitu komite yang dibentuk perusahaan supaya wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintah. Beberapa teknik lobby dalam bisnis antara lain: yang pertama, menganalisis kondisi atau keadaan saat itu. Yang kedua, menentukan partner dan kompetitor bisnis. Yang ketiga, mengidentifikasi kelompok yang kecil, akan menentukan iklim opini. Yang keempat, membentuk koalisi atau partner bisnis. Yang kelima, menetapkan tujuan bisnis. Yang keenam, menganalisis dan merumuskan penyebab masalah dalam bisnis. Dan yang ketujuh, menganalisis berbagai macam segmen pasar. Yang kedelapan, memperhitungkan media, termasuk media sosial dan media massa. Yang kesembilan, mengembangkan kasus. Yang ke-10, menjaga fleksibilitas. Pendekatan negosiasi win-loss. Terdapat 4 pendekatan, dan gaya negosiasi tergantung dari situasi yang dikelompokkan dalam kategori di bawah ini. Yang pertama, kerjasama dengan kompetisi. Yang kedua, kekuasaan dengan kepercayaan. Yang ketiga, distorsi komunikasi dengan keterbukaan. Dan yang keempat, egoisme dengan kepentingan bersama. Sifat melobi. Lobby penting karena banyak jumlah rancangan undang-undang yang dipertimbangkan. Misalnya lebih dari 5.000 rancangan undang-undang dapat diperkenalkan di DPR. Dalam satu sesi, anggota pasti tahu sedikit tentang banyak RUU, jadi mereka memiliki permintaan informasi. Informasi teknis dan politik. Lobby menyampaikan 2 jenis informasi teknis dan politik. Informasi teknis terdiri dari data dan prediksi tentang konsekuensi kebijakan alternatif. Dalam kasus bab perpajakan internet, baik pendukung maupun penentang perpajakan penjualan online memberikan informasi teknis tentang dampaknya terhadap ekonomi dan pendapatan pajak yang hilang oleh negara bagian. Berikut ini adalah prinsip lobby yang efektif. Yang pertama, mengetahui institusional mana yang masalah yang ditangani. Kongres bekerja melalui komite. Yang kedua, mencari keselarasan kepentingan dan mencari peluang untuk membangun koalisi. Yang ketiga, ketetapan waktu dengan langkah-langkah proses pengembalian keputusan lembaga. Komite lobby anggota, kemudian anggota lantai penting yang sebelum pemungutan suara. Yang keempat, target pemegang jabatan kunci. Yang kelima, ketahui minat dan tujuan pengurus, kantor, dan bingkai pesan yang sesuai. Yang keenam, menghormati pemegang jabatan dan staf. Dalam kebanyakan kasus mereka cerdas dan Yang ketujuh, mendidik, tetapi jangan hanya berbicara dengarkan pemegang kantor dan staf untuk informasi tentang kepentingan dan perhatian mereka, dan untuk nasihat strategis tentang proses referensi
pemegang jabatan, dan sebagainya. Buat presentasi yang lugas, anggota Kongres sibuk mengerti politik dengan baik dan bisa melihat lebih jauh dari tampilan jendela. Manajer dan pelobi profesional sering ditinggalkan pernyataannya tertulis terperinci dan dengan anggota staf mereka. Yang selanjutnya, jelajahi kompromi atau konsekuensi yang mungkin membantu menyelesaikan masalah pemegang kantor. Berikan kepercayaan kepada pemegang jabatan, membangun akses dan memelihara hubungan berkelanjutan untuk masa depan, misalnya bertemu dengan staf panitia. Bahkan jika tidak ada masalah yang tertunda, jangan menunggu sampai terjadi krisis. Pola kontribusi kampanye. Kontribusi kampanye merupakan aspek penting dari politik elektoral. Jika bukan dari strategi bisnis dan pasar, kontribusi PAC merupakan persentase yang relatif kecil dari pembiayaan kampanye. Tujuan kontribusi kampanye. Kontribusi kampanye dibuat untuk 3 tujuan dasar. Yang pertama adalah mempengaruhi hasil pemilu, yang kedua adalah untuk mendapatkan akses ke pemegang jabatan saat ini atau yang akan datang, dan ketiga adalah untuk mendapatkan layanan. Sebagian besar kontribusi individu dibuat untuk tujuan pertama, demikian pula kontribusi oleh serikat pekerja. Membangun koalisi. Pembangunan koalisi merupakan komponen penting dari banyak strategi non-pasar. Koalisi adalah cara utama untuk membentuk mayoritas dari kumpulan mayoritas. Koalisi bisnis terdiri dari 3 jenis: organisasi puncak, asosiasi perdagangan, dan koalisi ADOHOC. Asosiasi puncak atau payung organisasi mencakup perusahaan dari sejumlah industri dan dengan demikian mewakili berbagai kepentingan. Di Amerika Serikat, organisasi ini termasuk Kamar Dagang AS, Asosiasi Produsen Nasional, Menja Bundar Bisnis, Konferensi Bisnis Amerika, Federasi Bisnis Independen Nasional, dan Asosiasi Bisnis Kecil Nasional. Organisasi ini mendukung isu-isu seperti reformasi kewajiban, pengurangan pajak, pembebasan perdagangan, dan reformasi regulasi. Kampanye akar rumput dan konstituensi. Kampanye akar rumput didasarkan pada hubungan antara konstituen dan perwakilan terpilih mereka. Kampanye akar rumput seringkali merupakan komponen dari strategi representasi yang lebih luas dan seringkali bersifat taktis. Serikat pekerja, kelompok kepentingan masyarakat, kelompok lingkungan nasional, Rifle Association, dan banyak kelompok kepentingan lainnya terlibat dalam aktivitas non-pasar akar rumput yang dimaksudkan untuk menunjukkan luas dan intensitas kepentingan anggotanya pada isu-isu. Mobilisasi anggota kelompok kepentingan dan pemangku kepentingan perusahaan harus dimobilisasi untuk tindakan akar rumput yang efektif. Mobilisasi melibatkan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang pentingnya suatu masalah dan membantu mengurangi biaya partisipasi. Bisnis kampanye akar rumput. Strategi bisnis kampanye akar rumput melibatkan pemangku kepentingan perusahaan seperti diidentifikasi oleh rantai sewa. Pemangku kepentingan ini dapat mencakup karyawan, pemegang saham, pensiunan yang pensiunannya bergantung pada kinerja perusahaan, penerima laba, pemasok, dan dalam beberapa kasus pelanggan akan tapi tidak sesuai daerah pemilihan mudahnya untuk diatur dan dimobilisasi. Pemegang saham mungkin dimobilisasi sampai batas tertentu, tetapi memperingatkan mereka tentang masalah yang berpotensi serius dapat menyebabkan mereka menjual saham mereka. Efektivitas program akar rumput. Efektivitas program akar rumput bergantung pada faktor sisi penawaran yang dipertimbangkan dalam bab 6 serta pada kredibilitas program itu sendiri. Semakin besar jumlah peserta dalam program akar rumput dan semakin luas cakupan
jurisdiksi politik mereka kemungkinan besar akan semakin efektif. Faktor-faktor ini menentukan jumlah tekanan yang dapat disalurkan melalui koneksi, konsekuensi, dan tekanan bagaimanapun harus dapat dipercaya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi yang menonton. Dengan ini presentasi yang saya tutup, saya ucapkan terima kasih.